Tiap kali kita ngelihat pasangan suami istri, kenapa sih refleks di kepala kita langsung mikir, kapan punya anak? Bahkan sebelum kita mikir, mereka udah makan belum ya? Pola pikir ini sudah mendarah daging. Dan di tengah pola pikir ini, muncul satu pilihan hidup yang paling sering dicap miring, paling sering bikin orang tua galeng-galeng kepala, yaitu child free, nggak punya anak. Di channel Fakta First ini, kita nggak akan main tebak-tebakan. Kita bongkar tuntas fakta psikologi di baliknya. Child free itu sebenarnya egois, atau justru pilihan yang paling dewasa, paling logis, di tengah budaya nikah yang sudah berubah drastis. Secara psikologi evolusioner, pilihan child free itu melanggar kontrak sosial tertua manusia. Kontraknya simple, bertahan hidup dan perbanyak keturunan. Dalam sejarah peradaban, nilai seseorang itu diukur dari berapa banyak ahli waris yang dihasilkan. Punya banyak anak, artinya lo berkontribusi pada kelangsungan suku, desa, bahkan negara lo. Nah, ketika lo memilih child free di tengah masyarakat yang masih kental dengan konsep ini, lo dianggap memutus rantai, dianggap nggak mau bayar iuran ke masa depan komunitas. Gini, bayangin kayak di warung kopi tongkrongan lo. Semua orang di situ patungan buat beli TV baru. Terus lo bilang, gue nggak ikut patungan, karena gue cuma mau ngobrol, nggak mau nonton TV. Secara etika pertemanan, lo itu ngicip suasana tongkrongan, tapi nggak mau tanggung jawab pada biaya operasionalnya. Ini yang bikin orang lain, terutama generasi lama, langsung melabeli lo egois. Data psikologi menyebut ini adalah efek dari pronatalisme sosial. Ini adalah keyakinan bahwa semua pasangan harus punya anak. Tekanan ini nggak cuma datang dari keluarga, tapi juga dari struktur kerja, iklan, bahkan cerita di film-film. Ketika seseorang berani bilang, gue nggak mau, itu secara psikologis dianggap sebagai pembangkangan terhadap norma yang sudah disepakati ribuan tahun. Jadi, label egois itu lebih kepada reaksi terkejut masyarakat yang mendapati ada orang yang berani keluar dari kotak harapan. Sekarang kita balik kacamata. Kalau kita bongkar dari sisi psikologi individu, pilihan child free justru menuntut tingkat kedewasaan dan self-awareness yang luar biasa tinggi. Ini bukan keputusan yang dibuat dalam semalam. Sebuah studi psikologi tentang decision making menunjukkan bahwa orang yang mantap memilih child free adalah orang-orang yang menjalani proses introspeksi mendalam. Mereka duduk, menghitung, dan mengakui secara jujur. Gue nggak punya kapasitas mental, finansial, atau emosional untuk membesarkan manusia yang optimal. Coba lo pikirin, dibandingkan dengan orang yang punya anak hanya karena kebobolan, ikut-ikutan, atau tuntutan mertua, mana yang lebih dewasa? Orang child free ini secara psikologis punya locus of control internal yang kuat. Artinya, mereka percaya bahwa hidup mereka, termasuk keputusan besar, ada di tangan mereka sendiri. Bukan di tangan takdir, bukan di tangan tetangga, atau di tangan sosialita. Mereka ini adalah master dari perencanaan jangka panjang. Bukankah mengakui keterbatasan diri demi kebaikan pihak ketiga yang belum lahir, itu adalah puncak dari kemuliaan dan kedewasaan? Mereka memilih untuk tidak mengambil resiko atas hidup orang lain. Itu jauh dari egois, itu namanya bertanggung jawab. Di masa lalu, pernikahan itu adalah aliansi ekonomi. Sederhananya, lo nikah buat punya anak yang bisa kerja di ladang, warisi nama keluarga, dan jadi jaminan hari tua. Anak adalah aset produktif. Tapi hari ini, pernikahan sudah bergeser total. Pergeseran ini disebut companionate marriage. Ini bukan lagi tentang ekonomi atau reproduksi, tapi tentang koneksi emosional dan kepuasan diri. Pasangan menikah hari ini karena mereka ingin punya teman seumur hidup, punya partner yang bisa diajak berbagi visi dan misi pribadi. Anak bukan lagi kewajiban utama, tapi sebuah opsi tambahan. Analogi warung kopi lagi. Dulu, lo wajib beli kopi dan rokok di warung A, karena warung A adalah satu-satunya sumber penghidupan lo. Sekarang, lo punya pilihan kafe, coffee shop modern, atau bikin sendiri di rumah. Kita sampai ke poin paling krusial. Kalau child free dicap egois karena mereka memprioritaskan diri sendiri, lalu bagaimana dengan orang yang memaksakan punya anak hanya karena takut dicap buruk atau takut mengecewakan orang tua? Inilah yang disebut egoisme kompromi. Mereka punya anak bukan karena mereka siap atau menginginkan anak itu tumbuh optimal, tapi karena mereka ingin menghindari konflik sosial. Mereka ingin mendapatkan tepuk tangan, pujian, atau status sosial dari masyarakat. Fenomena parental regret itu nyata. Ada orang tua yang menyesal punya anak,
Studi psikologi menunjukkan bahwa penyesalan ini seringkali berakar pada ketidakmampuan finansial, hilangnya kebebasan pribadi, dan stres kronis dalam membesarkan anak. Ketika penyesalan ini muncul, siapa yang paling menderita? Tentu saja si anak. Anak itu secara psikologis akan merasakan penolakan dan beban emosional dari orang tua yang sejatinya nggak pernah benar-benar siap. Jadi, pikirkan lagi, apakah lebih egois memilih untuk tidak menciptakan kehidupan baru ketika lo sahu lo gak siap 100%, atau justru lebih egois menciptakan kehidupan baru sebagai tameng sosial untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Pilihan child free adalah tindakan preventif yang sangat bertanggung jawab. Child free itu bukan tren, bukan pula penyakit mental. Ini adalah pilihan hidup yang muncul dari percampuran kompleks antara tekanan sosial yang berubah, ekonomi yang memburuk, dan tingkat self-awareness individu yang semakin tinggi. Kalau lo tanya, child free itu egois atau dewasa? Jawabannya ada di tengah. Child free itu berani. Mereka berani menanggung label egois dari masyarakat yang belum siap demi menjalankan pilihan hidup yang paling jujur dan paling terencana. Mereka adalah pionir yang mendefinisikan ulang arti sukses dalam pernikahan, di mana sukses bukan lagi diukur dari jumlah anak, tapi dari kualitas hidup dan kebahagiaan bersama pasangan. Gimana menurut lo? Apakah lo pernah merasakan tekanan ini? Bagikan pandangan lo di kolom komentar. Dan kalau lo suka diskusi psikologi yang mendalam kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe di Fakta First. Sampai jumpa di bongkaran fakta berikutnya.